Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Tragedi di Puncak Kambengan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tragedi di Puncak Kambengan. Hati Gali sedikit tersiram manakala tatapan matanya bersiborok dengan lirikan gadis cilik itu. Entah mengapa ia merasa ada yang aneh dengan lirikan mata gadis itu, seolah sorot mata gadis itu mampu menembus sampai ke relung hatinya. Yo, saya sebenarnya tidak begitu yakin kalau bisa membantu, Pak. Karena memang saya hanyalah manusia biasa yang sama sekali tidak tahu menahu soal hal-hal yang seperti ini. Harusnya tadi masih para saya yang ingin dimintai tolong sama anak Prapto. Karena memang beliaulah yang sedikit ngerti tentang hal-hal berbau mistis seperti ini. Tapi apa boleh buat, masih par saya sedang tidak ada di rumah. Dan anak saya ini tiba-tiba saja merengek minta untuk ikut datang kemari. Dan anak saya ini meski kata orang dia memiliki kelebihan, tapi saya sendiri sebagai bapaknya juga tidak begitu yakin. Karena biar bagaimanapun dia masih anak-anak. Tapi ya mudah-mudahan suasana hati Ndok Rati sedang baik hingga nantinya bisa sedikit membantu. Gendok Cahayu. Laki-laki itu merengkuh tubuh anak perempuannya dan membawanya ke dalam pangkuannya. Si gadis hanya menundukkan wajahnya seolah segan untuk menatap wajah-wajah asing orang di sekelilingnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga mas-mas dan mbak-mbak ini, mereka baru saja kehilangan neneknya. Kira-kira kamu tahu ndak neneknya itu sekarang ada di mana? Apa-apaan ini? Gali mendesis, namun ucapannya tertahan karena Prapto dengan cepat segera menyikut pinggangnya. Kau sudah tahu kan sekarang, anak itulah yang akan membantu kita. Tapi kau ingat peristiwa pemantaian warga satu kota beberapa tahun yang lalu? Ya, masalah sengketa tanah itu. Ya, menurut desas-desus, gadis bernama Rati itulah pelakunya. Meski tidak ada bukti, tapi aku percaya, jadi jangan remehkan gadis cilik itu. Dan neneknya siapa yang hilang? Untuk pertama kalinya gadis itu bersuara, juga mengangkat wajahnya hingga untuk pertama kalinya Gali bisa melihat dengan jelas wajah gadis itu. Wajah yang benar-benar cantik dan suaranya juga terdengar sangat merdu. Neneknya. Pak Guru Soleh menoleh ke arah Pak Ade Margono. Jeng, tolong panggil Anjar kemari. Pak Ade Margono yang tanggap segera menyuruh Ajeng untuk membujuk Anjar agar mau keluar dari dalam kamar. Bukan pekerjaan mudah, butuh waktu beberapa menit sampai akhirnya Ajeng berhasil mengajak Anjar keluar dari dalam kamar. Mbak cantik. Gadis cilik itu tiba-tiba beringsut mendekat ke arah Anjar yang baru saja duduk dan menggenggam tangannya erat-erat. Mbak cantik, jangan sedih. Neneknya Mbak itu sekarang baik-baik saja. Dia ada di atas gunung sana. Hampir semua jantung orang yang berada di ruangan itu berdetak lebih cepat. Dan hampir semua mata orang yang hadir di ruangan itu tertuju ke arah si gadis kecil. Tak terkecuali dengan Anjar.
Gadis itu menatap lekat-lekat ke arah si anak yang baru pertama kali dilihatnya itu. Rati mengangguk. Bibir tipis gadis cilik itu menyunggingkan seulas senyum. Senyum yang sangat manis dan mampu menenteramkan hati siapapun yang melihatnya. Kau tahu di mana nenekku? Iya. Lagi-lagi Rati mengangguk dan tersenyum. Dia di atas gunung sana sedang berdoa di depan makam kembar. Kalau begitu, tidak. Bukan Mbak Cantik yang harus menjemputnya, dan bukan sekarang waktu yang tepat untuk menjemputnya. Lalu, Mas itu... Rati menoleh dan menuju ke arah Gali, membuat pemuda itu tercekat seketika. Mas itu yang harus menjemputnya, dan tidak sekarang tapi nanti setelah bulan muncul dan berada tepat di atas kepala. Aku? Kenapa harus aku dan kenapa harus tengah malam? Gali. Pak De Margono dan Pak Leharno hampir serempak berseru ke arah Gali sambil mendelik, membuat pemuda itu menjadi salah tingkah. Bukan begitu maksudku Pak De, tapi... Karena jenengan sudah berjanji pada Mbak Cantik ini untuk menemukan dan membawa neneknya pulang. Iya sih, tapi kan... Jangan khawatir Mas, nanti sama-sama kita jemput neneknya Mbak Cantik ini. Kita? Ya aku dan Mas Gali hanya berdua, karena memang cuma kita berdua yang bisa menjemput dan membawanya pulang. Gali terdiam menjemput Mbah Pariem ke atas gunung di tengah malam buta. Bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Sedikit banyak ia sudah tahu seperti apa medan di atas sana. Juga sikap nenek tua itu yang kurang bersahabat. Dan ditambah dengan harus mengajak seorang gadis kecil berusia 9 tahun, Gali tidak yakin kalau ini adalah pilihan yang bagus. Jangan takut Mas, percayalah Rati akan menjaga Mas Gali di atas gunung sana. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan. Bukannya aku takut adik manis, tapi Gali berpikir sejenak, sepertinya ia memang tidak punya pilihan lain. Gadis kecil ini sedikit banyak ia mulai percaya bahwa anak ini bukanlah anak sembarangan. Tapi membawanya naik ke atas gunung di tengah malam buta. Tapi janji tetaplah janji yang telah ia ucapkan kemarin kepada Anjar. Meski ia mengucapkannya secara tak sadar karena sedang dilanda emosi, sepertinya memang harus ia tepati. Ya, saya sama sekali tidak keberatan kalau memang harus menjemput Mbak Pariem malam nanti. Tapi nggak apa-apa kalau saya harus mengajak adik ini. Maksud saya dia masih terlalu kecil dan... Tak apa Nak Gali, saya sepenuhnya percaya pada anak saya. Dan saya juga percaya Nak Gali juga bisa menjaga Rati. Karena saya sudah dengar selama ini Nak Gali cukup bisa menjaga adik perempuan Nak Gali itu. Apa tidak sebaiknya saya juga ikut Pak? Tidak, hanya aku dan Mas ini yang malam nanti boleh naik gunung. Kalau tidak maka nenek itu tidak akan mau kembali. Seperti itu yo. Bagaimana Gali, apa kamu sanggup? Ya, Gali sanggup adik. Bagus, itu baru anaknya Mas Marsudi. Sekarang lebih baik kamu bersiap-siap dulu Gali. Ya, dan mulai sekarang kuserahkan Rati padamu Nak. Ajak dia turuti apa saja yang ia katakan, dan sebisa mungkin penuhi apapun yang ia inginkan. Percaya, anak bapak ini anak yang penurut dan gak pernah rewel kok. Kami semua berharap padamu Gali, jadi jangan kecewakan harapan kami. Aku mengandalkanmu Gali, tepati semua janjimu, maka aku juga akan menepati semua ucapanku. Anjar berkata dengan nada yang sangat tajam, setajam tatapan matanya ke arah Gali. Gali hanya bisa menghela nafas, sepertinya malam ini akan menjadi malam yang panjang dan melelahkan, juga penuh tantangan baginya. Sanggupkah ia memenuhi semua harapan dari semua orang yang hadir di ruangan itu?
Sepertinya senyum gadis cilik itu cukup untuk memberinya sebuah jawaban. Ya, bersama gadis cilik misterius ini sepertinya semua akan baik-baik saja. Gali berjalan tersaruk-saruk di tengah kegelapan mengikuti langkah kaki mungil si gadis cilik yang berjalan di hadapannya. Kekhawatiran yang sempat ia rasakan tadi ternyata tidak menjadi kenyataan. Dan itu membuat Gali menjadi sedikit lega. Awalnya Gali sempat mengira kalau perjalanannya kali ini akan sangat merepotkan. Mendaki gunung yang masih perawan di malam hari dengan mengajak seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Tentu bukanlah hal yang menyenangkan, namun dugaannya salah. Sudah hampir setengah perjalanan namun si gadis cilik itu masih nampak begitu tenang. Tidak ada rengek kelelahan, tidak ada keluh kecapean. Bahkan beberapa makanan kecil jajanan khas anak-anak dan sebotol minuman yang Gali bawa masih tersimpan utuh di dalam tas ransel kecil yang disandangnya. Gadis cilik itu sepertinya sama sekali tidak merasakan lelah, haus ataupun lapar sama sekali. Bahkan gadis itu sepertinya juga tidak merasakan takut. Meski berada di tempat asing yang suasananya begitu menyeramkan dan bersama orang asing yang baru beberapa jam dikenalnya. Benar-benar anak yang aneh. Batin Gali sambil terus berjalan mengikuti langkah si gadis cilik. Matanya tidak lepas mengamati setiap gerakan langkah sepasang kaki mungil itu. Takut kalau sampai salah melangkah dan terperosok ke dalam lubang jurang atau tersandung bebatuan yang banyak bertebaran di jalur yang sedang mereka tempuh. Beruntung senter yang dipinjamkan oleh Pak De Margono tadi cukup membantu menerangi perjalanan mereka. Tanpa sadar Gali nampak beberapa kali tersenyum melihat gadis kecil di depannya itu. Semakin diperhatikan, anak bernama Rati itu mengingatkan kepada Ajeng di waktu kecil dulu. Perawakannya hampir mirip kalau dilihat dari belakang. Tubuhnya yang kecil ramping, rambutnya yang lurus panjang, serta cara berjalannya yang begitu lincah dan energik. Dan, astaga, baru kali ini Gali menyadari bahwa sepasang kaki mungil anak itu tampak berjalan dengan begitu ringannya. Padahal jalur yang mereka tempuh lumayan terjal untuk mendaki. Namun anak itu berjalan seolah tanpa beban. Bahkan sesekali Gali merasa kalau kedua kaki mungil anak itu seolah melayang tak menapak di permukaan tanah saat sedang berjalan. Gali lalu iseng mengarahkan sorot senternya ke arah kedua kaki mungil si gadis untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya barusan adalah benar, namun tindakannya itu sepertinya disadari oleh sang gadis. Karena tiba-tiba anak itu berhenti dan berbalik menghadap ke arahnya. Mas Gali sudah lelah. Itu suara pertama yang keluar dari bibir mungil anak itu semenjak mereka berangkat dari desa sore tadi. Anak itu sepertinya memang sangat pendiam dan pemalu hingga jarang sekali bersuara kalau tidak sedang ditanya. Kalau Mas Gali sudah lelah, lebih baik kita istirahat dulu. Toh letak makam kembar itu sudah tidak begitu jauh lagi. Waktu tengah malam juga sepertinya masih lama. Suaranya terdengar begitu merdu dan tenang, namun cukup membuat bulu kuduk Gali merinding. Bagaimana tidak, gadis cilik itu seolah sudah tahu pasti di mana letak makam kembar yang sedang mereka tuju. Bahkan ia sepertinya sudah sangat hafal dengan seluk-beluk dan lika-liku gunung ini. Padahal Gali yakin baru sekali ini Rati datang ke gunung ini. Enggak kok, Mas Gali belum lelah, Dek. Mas justru khawatir kalau Dek Rati yang kecapean. Kalau capek bilang ya, Dek. Nanti biar Mas gendong. Atau kita bisa beristirahat dulu. Rati juga belum lelah, Mas. Kalau begitu ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Dan tolong Mas jangan memikirkan hal-hal yang tidak penting. Fokus saja untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan. Iya Dek Rati. Gali menjawab sambil garuk-garuk kepala. Cara bicara anak itu yang sudah mirip cara bicara orang dewasa benar-benar membuat pemuda itu jadi merasa tersindir. Keduanya lalu kembali berjalan. Mereka melangkah dalam kebisuan. Karena sepanjang perjalanan anak itu sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Sementara Gali juga merasa enggan untuk sekedar melontarkan pertanyaan. Anak kecil itu sepertinya dia benar-benar tidak ingin diganggu. Semakin ke atas, perjalanan terasa semakin berat karena jalur yang mereka tempuh juga semakin sulit dan terjal. Namun gadis cilik itu nampak masih begitu tenang dengan langkahnya yang juga terlihat masih begitu ringan. Gali sendiri perhatiannya sedikit terpecah. Kini entah kenapa semakin ke atas, perasaannya semakin terasa tak nyaman. Beberapa kali ia celingak-celinguk melihat ke kiri dan ke kanan saat merasakan seolah-olah ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Namun saat ditoleh, sesuatu itu tidak nampak kelihatan. Tanpa terasa bulu kuduk Gali kembali merinding. Sesuatu itu, Gali yakin kalau itu bukanlah sekedar halusinasinya saja. Ekor matanya sempat beberapa kali menangkap sekelebat bayangan di antara lebatnya pepohonan. Namun saat diperhatikan dengan seksama, bayangan itu seolah menghilang di telan kegelapan. Tanpa sadar, Gali mulai berkomat kamit membaca doa-doa semampu yang dia bisa. Sesuatu itu entah hantu atau manusia, Gali tidak begitu yakin. Namun yang Gali rasa, sesuatu itu bukan sedang memperhatikan dirinya, melainkan memperhatikan anak yang sedang berjalan di depannya. Gali semakin mempercepat langkahnya. Bahkan kini ia berjalan di sisi si gadis kecil, sambil matanya terus mengawasi suasana di sekitarnya. Semakin ke atas, sesuatu yang Gali rasakan sedang mengawasi mereka itu terasa semakin banyak, membuat Gali semakin merasa tak nyaman. Bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya semakin merinding. Keringat dingin mulai bercucuran, membanjiri membasahi pakaian yang dikenakannya. Bahkan kedua lututnya mulai terasa goyah gemetaran. Si gadis kecil sempat melirik dan tersenyum kecil ke arah Gali, membuat Gali merutuk di dalam hati. Karena merasa kalau gadis itu sedang menertawakan ketakutan yang sedang ia rasakan. Hingga saat mereka benar-benar telah sampai di makam kembar. Astagfirullahaladzim. Gali tak kuasa menahan rasa ketakutannya. Manakala ia melihat bahwa di area sekitar makam kembar itu dipenuhi oleh sosok-sosok aneh yang menatap tajam ke arah mereka, seolah telah siap untuk menyambut kedatangan mereka. Sosok makhluk tinggi besar berbulu lebat kehitaman dengan mata merah menyala nampak berjongkok di sisi area makam tersebut. Lalu sosok perempuan berdasar putih kumal dengan rambut panjang yang tergerai menutupi wajah nampak duduk ongkang-ongkang kaki di atas dahan pohon. Dua anak kecil bertelanjang dada dan berkepala pelontos dengan wajah aneh berlarian kejar-kejaran mengelilingi makam. Di sudut lain, sosok terbungkus kain putih kusam dengan kuncung di atas kepalanya berdiri bersandar pada batang pohon sambil memamerkan wajah gosongnya. Sementara di atas sana, beberapa sosok dengan jubah putih berkibar-kibar berterbangan mengelilingi area makam. Waduh, apa-apaan ini? Gali mendesis saat mendapati masih banyak lagi sosok-sosok aneh yang sedang mengawasi mereka. Sosok hewan berkepala manusia, sosok manusia berkepala binatang, sosok kerangka manusia yang saat bergerak memperdengarkan suara berkelotekan dari sendi-sendinya yang saling bergesekan. Sosok tinggi besar berjubah hitam dengan tongkat panjang berujung melengkung seperti sabit yang berkilat tajam tertimpa sinar rembulan. Dan masih banyak lagi sosok-sosok aneh yang lainnya. Namun dari sekian banyak sosok aneh dan menyeramkan itu, ada dua sosok yang benar-benar membuat Gali nyaris pingsan. Sosok lelaki tua berjubah putih dan bersorban, dengan janggut putih panjang yang menjuntai sampai ke pertengahan dada, nampak berdiri tepat di atas salah satu gundukan makam itu. Sementara di atas gundukan makam yang satu lagi, sosok lelaki yang lebih muda yang juga mengenakan sorban dan jubah putih panjang nampak berdiri diam, menatap tajam ke arahnya.
Aura kedua sosok itu benar-benar terasa sangat mengintimidasi. Jelas kalau mereka tidak menyukai kehadiran Gali dan Rati di tempat ini. Jangan pedulikan mereka, Mas. Ucapan Rati yang tiba-tiba sukses membuat Gali berjingkat kaget. Sepertinya gadis cilik itu juga bisa melihat kehadiran sosok-sosok aneh itu. Namun berbeda dengan Gali, Rati sama sekali tidak menampakkan rasa ketakutan sama sekali. Bahkan dengan santainya gadis cilik itu duduk bersimpu di salah satu sisi makam yang di atasnya masih berdiri sosok si kakek tua bersorban putih. Mereka hanya penasaran, tapi percayalah mereka tidak akan pernah berani mengganggu. Jadi duduklah. Rati menepuk-nepuk permukaan tanah berumput di sebelah tempat duduknya. Mau tak mau Gali pun ikut duduk di sebelah Rati dengan mata masih jelalatan memperhatikan makhluk-makhluk aneh di sekeliling mereka. Makhluk-makhluk apa sebenarnya mereka itu, Dek Rati? Kenapa mereka ngeliatin kita seperti itu? Kenapa mereka cuma untuk penasaran. Abaikan saja, Mas. Waduh, macam-macam apa sebenarnya si Rati ini? Dengan santainya ia menyebut kata hantu tepat di depan para hantu itu sendiri tanpa ada rasa takut sama sekali. Padahal Gali yang sudah dewasa saja sudah nyaris pingsan melihat penampakan para hantu yang sangat tak nyaman untuk dilihatnya itu. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Dek? Menunggu. Gali ikut menengadah. Tidak seperti biasanya, cuaca malam itu cukup cerah. Tak ada sehelai awan pun yang nampak di atas sana, membuat sang rembulan yang kebetulan malam itu memang sedang purnama, dengan leluasa memancarkan sinar teduhnya menerangi bumi. Ia menunggu sampai bulan purnama itu tepat berada di tengah-tengah cakrawala. Gali menghela nafas, masih cukup lama sepertinya. Menunggu sampai rembulan itu benar-benar berada di tengah-tengah cakrawala. Dan mereka harus menunggu di tengah-tengah tatapan makhluk-makhluk aneh menyeramkan yang terus saja memperhatikan mereka. Membuat kesabaran Gali benar-benar diuji. Detik berganti detik, menit pun berlalu. Pelan namun pasti waktu terus berjalan. Dan kedua insan anak manusia itu masih terus menunggu dan menunggu. Bosan. Gali lalu membuka dan mengeluarkan isi ransel yang dibawanya, lalu menawarkannya kepada Rati. Anak itu menggeleng, terpaksa Gali menyantap jajanan anak-anak itu sendirian, sekedar untuk mengusir rasa bosannya ia rasakan. Sudah waktunya. Gali kembali mendongak ke atas. Benar saja, sang purnama kini tepat berada di atas kepala mereka. Lalu Rati tak menjawab. Gadis cilik itu sedikit merubah posisi duduknya, lebih mendekat lagi ke arah gundukan makam di hadapannya, lalu menempelkan sebelah telapak tangan di atas gundukan tanah makam. Kedua matanya ia pejamkan rapat-rapat, sementara bibir mungilnya nampak komat kamit mengucapkan kata-kata yang tidak begitu terdengar oleh telinga Gali. Angin tiba-tiba berkesiur lembut menyibak rambut panjang si gadis yang kini dibiarkan tergerai. Biar sinar purnama yang pucat menerangi ujung kepala gadis itu. Nampak berkilauan di antara helai rambut si gadis yang hitam legam berkilat-kilat. Suasana malam tiba-tiba menjadi hening dan senyap. Suara-suara binatang malam yang sejak tadi terdengar seolah kini dibungkam oleh sebuah kekuatan tak kasat mata. Hanya suara desau angin yang terdengar lembut, makhluk-makhluk aneh yang semenjak tadi memperhatikan mereka satu persatu mulai menghilang entah kemana. Gali terpaku dalam duduknya, manakala pelan namun pasti ia melihat pancaran cahaya redup yang memancar dari balik pakaian yang dikenakan oleh si gadis cilik itu. Pancaran cahaya aneh yang membentuk guratan-guratan yang juga aneh di bagian punggung si gadis. Izinkan dia pulang, cucu-cucunya masih membutuhkannya. Tiba-tiba Rati bergumam dengan mata masih terpejam dan telapak tangan masih menempel di atas gundukan tanah makam. Hening sejenak, tak ada suara yang terdengar selain suara desau angin. Aku mohon. Aku meminta. Lagi-lagi hening untuk sesaat, lalu aku memaksa.
Rati membentak sambil menepuk keras permukaan tanah makam itu dengan telapak tangannya. Gali sampai terloncat saat mendengar suara Rati yang tiba-tiba bernada keras dan tiupan anginnya semakin kencang. Sukses membuat Gali gemetar ketakutan. Bagus. Kembali Rati menggumam, nada suaranya kembali melunak seiring dengan desau anginnya juga kembali melembut. Rati berdiri, desau angin berhenti. Suasana alam pun normal kembali. Suara nyanyian binatang malam terdengar kembali. Dan guratan-guratan cahaya aneh di punggung gadis cilik itu pun tidak terlihat lagi. Sudah Mas, ayo kita pulang. Pulang? Bagaimana dengan neneknya Mbak Anjar itu sudah pulang sekarang. Jadi mau ngapain lagi kita di sini? Atau Mas Gali masih mau bermain-main dengan mereka? Enggak mau. Ayo kita pulang aja deh Rati. Gali bergidik ngeri sambil buru-buru menarik lengan mungil Rati menjauh dari tempat itu. Pagi harinya saat Gali dan Rati sampai kembali ke rumah Anjar, wajah-wajah cemas menyambut kedatangan mereka. Mbah Pariem memang sudah kembali, tapi wajah-wajah penuh kekhawatiran yang ditujukan oleh orang-orang yang berada di rumah itu seolah menjadi pertanda bahwa tugas si Rati kecil belumlah selesai sampai di situ. Pagi menjelang saat Gali dan Rati tiba kembali ke desa Margopuro. Rasa lelah yang teramat sangat jelas dirasakan oleh Gali. Setelah semalaman berkutat dengan segala hal yang sama sekali belum ia mengerti. Apa dan kenapa sampai semua ini bisa terjadi? Dan rasa lelah itu sepertinya belum akan berakhir meski mereka telah tiba kembali ke desa. Niat Gali untuk bisa segera beristirahat begitu sampai di rumah sepertinya harus tertunda, karena saat langkahnya telah memasuki halaman rumah Anjar, Prapta menyambutnya dengan wajah penuh kecemasan. Syukurlah akhirnya kalian datang juga. Kami sudah cemas menunggumu, Gali. Apa yang terjadi, Prap? Mbah Pariem. Kenapa dengan Mbah Pariem? Mbah Pariem udah kembali, tapi Innalillahi. Gali bergegas lari menerobos masuk ke dalam rumah. Dilihatnya orang-orang tengah berkerumun di sudut ruangan, mengelilingi Anjar yang menangis terseduh sambil memeluk tubuh sang nenek yang duduk terpaku, diam bagai patung batu di atas tikar rompeng yang digelar di ruangan itu. Mbah, sadar Mbah Eleng, ini aku Anjar cucumu. Lihat aku Mbah, lihat wajah cucumu ini. Apa sih Mbah sudah tidak ingat sama Anjar? Apa? Anjar berseru disela isak tangisnya sambil mengguncang-guncangkan tubuh sang nenek yang masih duduk mematung, seolah tak peduli dengan suasana di sekitarnya. Gali sendiri hanya bisa berdiri terbengong melihat pemandangan itu. Mbah Pariem yang sekarang berada di hadapannya itu, ia merasa kalau itu bukanlah Mbah Pariem yang selama ini ia kenal. Nenek tua itu benar-benar telah berubah menjadi patung bernyawa kini. Hanya duduk diam di tengah kerumunan orang-orang yang mengelilinginya. Wajahnya terlihat begitu datar dengan tatapan mata kosong dan bibir terkatup rapat, seolah tak peduli dengan segala hiruk pikuk yang ada di sekelilingnya. Bahkan tangisan dan ratapan Anjar sang cucu pun sama sekali tidak dihiraukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku juga tidak tahu, Prab. Tapi iya Rati, anak itu pasti. Gali lalu bermaksud untuk mencari Rati yang sejak tiba di desa tadi sedikit terabaikan kehadirannya. Namun niatnya itu ia urungkan karena dilihatnya gadis kecil berparas cantik itu kini ternyata telah melangkah pelan mendekat ke arah Mbah Pariem. Jar, lepaskan dulu pelukanmu pada nenekmu. Biar Rati melihat dulu apa yang sebenarnya terjadi pada nenekmu. Sementara orang-orang yang lain juga melakukan hal yang sama, menjauh dari Mbah Pariem dan memberi ruang kepada gadis cilik itu melakukan apa yang ingin ia lakukan. Sejenak Rati berdiri diam, hanya beberapa jengkal di depan Mbah Pariem.
Mata beningnya menatap lurus ke arah mata perempuan tua itu tanpa berkedip, seolah berusaha menyelami apa yang ada di balik tatapan kosong si nenek tersebut. Sesaat kemudian sebelah tangan gadis cilik itu terangkat pelan dan terulur ke depan, menempelkan ujung jari telunjuknya tepat ke dahi si nenek tua. Kedua matanya terpejam, wajahnya sedikit menunduk hingga beberapa helai rambutnya yang hitam legam tergerai menutupinya. Hening. Untuk sesaat suasana di ruang itu benar-benar hening. Semua mata tertuju ke arah si gadis cilik, tanpa ada satupun yang berani mengeluarkan kata-kata. Helaan napas dari orang-orang yang menunggu dengan harap-harap cemas sampai jelas terdengar akibat keheningan yang tercipta secara tiba-tiba itu. Dia telah lama mengikat perjanjian dengan penghuni makam tua di atas gunung sana. Kasakusuk mulai terdengar dari orang-orang yang mendengar ucapan aneh si gadis cilik. Mereka saling berbisik untuk mengetahui makna dari ucapan anak berusia 9 tahun. Mendekatlah dan tanyakan apa yang ingin sampean tanyakan. Pak Guru Soleh mendekat dan berbisik di telinga Galih. Pemuda itu terdiam sejenak. Keraguan jelas terpancar dari rona wajahnya. Namun sesaat kemudian pemuda itu pun akhirnya beringsut maju dan mendekat ke arah Ratih. Perjanjian yang seperti apa yang kau maksud, Dek? Keputusasaan yang ia rasakan saat dulu nyaris kehilangan semua anggota keluarganya membuatnya menjadi gelap mata. Alih-alih meminta pertolongan kepada Yang Maha Pemberi pertolongan, ia justru mengikat perjanjian dengan makhluk penghuni makam tua itu. Perjanjian yang mana untuk seumur hidupnya ia bersedia untuk menjadi budak makhluk itu, dengan imbalan kembalinya sang cucu yang seharusnya telah mati waktu itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Galih melirik ke arah Anjar yang kembali menangis terseduh-seduh dalam pelukan Ajeng dan Arum. Jelas gadis itu sangat terpukul setelah mengetahui betapa besarnya pengorbanan sang nenek dulu untuk menyelamatkannya. Dan perjanjian itu ia ulangi lagi beberapa hari yang lalu, saat lagi-lagi dia harus berjuang tidak saja untuk menyelamatkan cucu-cucunya, namun juga untuk menyelamatkan seisi desa ini. Mbah, kenapa Mbah? Kenapa sih Mbah sampai rela melakukan semua itu? Untuk menebus semua rasa bersalah yang ia rasakan, rasa dendam dan sakit hati yang dulu ia rasakan, sampai menyebabkan hilangnya nyawa dari orang yang sebenarnya sama sekali tidak bersalah. Pak D. Marsudi. Hampir bersamaan Galih dan Anjar bergumam dengan mata saling menatap satu sama lain. Rasa bersalah jelas tergambar di wajah keduanya. Galih merasa bersalah karena Mbah Pariem ternyata melakukan semua ini semata-mata hanya untuk menebus kesalahannya yang sebenarnya sudah semenjak lama ia maafkan. Sementara Anjar merasa bersalah karena neneknya lah dulu kedua orang tua Galih sampai nekat menghabisi nyawanya sendiri. Aku tak menyangka kalau kejadiannya sampai akan sejauh ini. Maafkan aku, Anjar. Tak apa, Galih, tidak ada yang perlu dimaafkan. Semua ini mungkin memang sudah takdir yang seharusnya terjadi. Soal perjanjian itu, apa yang akan terjadi dengan nenekku setelah mengikat perjanjian dengan makhluk penghuni makam tua itu? Bukan hal sulit sebenarnya. Imbalan yang harus diberikan olehnya hanyalah untuk seumur hidupnya ia harus menjadi penjaga dari gunung dan juga dua makam yang ada di atasnya itu. Penjaga gunung semacam juru kunci atau? Ia penjaga gunung, juru kunci atau apapun namanya. Tapi kenapa sekarang nenekku menjadi seperti ini? Apa dia? Dia hanya kelelahan.
Boleh minta minum, Mbak? Sebentar biar aku ambilkan. Ajeng yang tanggap segera beranjak ke dapur, sementara Ratih kini duduk di antara Anjar dan Gali. Kalau Mas Gali dan Mbak Anjar mau, aku bisa kok memutuskan perjanjian itu. Tidak, anak manis. Apa yang kamu lakukan tadi itu sudah lebih dari cukup. Dan aku sangat berterima kasih. Soal nenekku yang harus menjadi penjaga gunung dan juga kedua makam tua di atasnya itu, kurasa itu bukanlah sesuatu yang buruk. Biar bagaimanapun gunung itu sudah menjadi rumah kedua bagi kami. Aku dan nenekku serta gunung itu juga makam tua di atasnya. Sudah terlalu banyak hal yang kami alami di gunung itu. Gunung itu telah banyak memberi kehidupan kepada kami. Gunung itu telah banyak memberi pelajaran kepada kami. Di gunung itulah kami sempat saling merasakan kehilangan. Dan di gunung itu juga kami akhirnya dipertemukan kembali. Jadi sepertinya cukup pantas kalau nenekku dan juga aku harus mengabdikan diri untuk menjadi penjaga gunung itu. Mbak Anjar cukup bijak rupanya. Ini dia minumnya. Ajeng yang telah kembali dari dapur menyodorkan segelas air putih yang segera diminta oleh Ratih. Anehnya gadis cilik itu bukannya meminum air itu. Ia hanya memegangnya sebentar lalu menyerahkannya kembali kepada Ajeng. Berikan pada Simbah, suruh minum sampai habis, lalu bawa Simbah ke kamar untuk istirahat. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 hari kondisinya akan kembali pulih seperti sedia kala. Ajeng segera melaksanakan semua yang diucapkan oleh si gadis cilik dengan dibantu oleh Arum. Keduanya lalu membawa Mbah Pariem ke dalam bilik dan menyuruhnya untuk beristirahat. Sekarang sepertinya tugas saya sudah selesai, Mas. Mbak, jadi saya pamit pulang. Tolong jaga baik-baik simbahnya Mbak Anjar itu. Terima kasih banyak, Dia Ratih. Terima kasih. Kami bahkan tidak tahu dengan apa harus membalas semua kebaikan Dia Ratih ini. Hanya ucapan terima kasih yang bisa kami. Tidak apa, Mas, Mbak. Sudah sepantasnya kan sebagai manusia untuk saling menolong dan sepertinya kalian berdua masih punya janji yang harus saling kalian tepati. Ratih tersenyum, lalu beranjak ke tempat sang ayah yang nampak sibuk ngobrol dengan Pade Margono dan Pak Leharno. Sementara Gali dan Anjar kembali saling pandang. Gali. Anjar membuka suara setelah sesaat keduanya berada dalam suasana kebisuan. Gadis itu menggenggam erat kedua tangan Gali, membuat Gali menjadi sedikit jengah karena hampir semua mata yang ada di ruangan itu kini tertuju kepada mereka. Aku tak menyangka kalau kau benar-benar menepati janjimu untuk membawa kembali nenekku. Terima kasih untuk semua usahamu dan sekarang aku juga akan menepati janjiku seperti yang telah kuucapkan kemarin. Janji? Janji yang mana? Aku siap kau nikahi. Hah? Kau sendiri kan yang bilang kemarin kalau kau mau menikahiku agar kita bisa benar-benar menjadi satu keluarga. Yang itu sebenarnya kemarin itu kenapa? Yang kemarin itu sebenarnya aku tidak serius, Jar. Aku mengatakannya karena terdorong oleh rasa emosiku yang... Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi Gali. Kenapa kau menamparku? Laki-laki macam apa kamu ini ya? Hingga ucapan seperti itu kau jadikan bahan candaan. Aku bukan bercanda, Jar, tapi apa? Aku apa? Kita... Kau tidak mau menikahiku karena aku berrupa dan berwajah menyeramkan kan? Bukan begitu, Anjar, tapi... Kau kebanyakan tapi... Anjar, iya aku akan menikahimu. Kenapa kau masih menamparku juga? Aku gak mau kalau kau menikahiku hanya karena terpaksa. Apa maksudmu?
Jangan pura-pura tidak tahu. Astaga, Pade Margono dan Pak Leharno hanya tertawa melihat kekonyolan kedua keponakan mereka itu. Bagaimana sih keponakan kita itu, Mas? Biarkan saja, biarkan mereka yang muda menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita yang tua-tua ini lebih baik kita ngopi-ngopi saja di teras sana. Ayo. Asam. Butuh waktu bagi Gali sampai akhirnya ia benar-benar memutuskan untuk melamar Anjar dan menjadikan gadis itu sebagai pendamping hidupnya. Sempat ragu karena Gali merasa kalau ia masih sangat muda dan belum cukup bekal untuk membangun sebuah biduk rumah tangga. Namun semua keraguan itu akhirnya pupus setelah mendapat pencerahan dari Pak Ade Margono dan Pak Leharno. Kedua orang tua itu sangat mendukung niat Gali, selain karena mereka menganggap Gali dan Anjar sudah cukup dewasa untuk membangun sebuah biduk rumah tangga. Pernikahan kedua anak tersebut juga bisa mengeratkan kembali tali kekeluargaan yang selama ini nyaris putus di antara mereka, dan menghapus semua hal-hal buruk yang pernah terjadi di antara mereka di masa lalu. Maka pada hari yang telah ditentukan, kedua anak manusia itu pun dipertemukan dan disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Suasana sukacita dirasakan tidak hanya oleh keluarga besar Gali dan Anjar, tapi juga oleh semua warga desa Margopuro. Karena bagi mereka, Gali dan Anjar adalah putra-putri terbaik dari desa itu, yang diharapkan mampu membawa desa tersebut ke arah yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Atas permintaan kedua mempelai, acara pernikahan akan digelar secara sederhana saja. Meski awalnya Pak De Margono ingin mengadakan acara besar-besaran. Cukup ijab kabul aja Pak De, tidak perlu terlalu meriah, ujar Gale waktu itu saat Pak De Margono mengutarakan niatnya untuk mengadakan pesta besar-besaran dengan menggelar pertunjukan wayang. Apa boleh buat, Pak De Margono akhirnya mengalah. Acara akhirnya digelar di rumah Pak Leharno dengan Pak Ade Margono sendiri yang menjadi wali dari Anjar. Tepat jam 9 pagi, Gali sudah siap duduk di depan penghulu yang juga sudah hadir, menunggu Anjar yang sedang dirias oleh Bude Katmi di dalam kamar, dan Gali sempat terkesima manakala Anjar telah keluar dari dalam kamar itu diiringi oleh Ajeng dan Arum. Anjar yang kesehariannya selalu tampil sederhana dan apa adanya, hari itu terlihat sangat cantik dengan kebaya dan sanggul yang dikenakannya. Gali tanpa sadar sampai terbengong-bengong melihat kecantikan adik sepupu yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Kenapa bengong melihatku seperti itu? Ada yang aneh dariku? Bisik Anjar sambil mendaratkan tamparan kecil di pipi Gali, membuat pemuda itu seketika tersadar dari keterpukauannya. Kamu cantik sekali hari ini, Anjar. Sangat cantik seperti bidadari. Halah, gombal Mukio. Udah usah banyak komentar. Kamu udah siap belum? Tentu saja aku sudah lebih dari siap, Anjar. Jam 9.30 tepat, ikrar dan janji suci itu akhirnya terucap dengan hikmat. Gali dan Anjar, dua anak manusia itu, kini telah menyatu dalam sebuah ikatan suci perkawinan. Suasana penuh sukacita pun dirasakan oleh semua keluarga dan warga yang hadir di situ. Dan suasana harunan syahdu juga terasa manakala kedua mempelai itu teringat akan kedua orang tua mereka yang tidak sempat lagi untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang mereka rasakan. Ada tangis di antara rasa bahagia yang mereka rasakan. Ada air mata yang tertumpah di tengah suasana sukacita itu. Tangis bahagia dan duka cita yang berbaur menjadi satu. Begitulah hidup dan kehidupan. Suka dan duka kadang datang silih berganti tanpa memandang tempat dan waktu. Begitu juga yang dirasakan oleh Gali dan Anjar waktu itu. Mereka hanya bisa mengadukan perasaan mereka di depan batu nisan kedua orang tua Gali di pemakaman desa, juga di depan makam tua yang ada di atas gunung. Meski mereka tahu itu bukanlah makam kedua orang tua Anjar, toh tidak ada salahnya kalau mereka mengadukan rasa mereka di depan makam itu. Selang beberapa hari setelah acara pernikahan itu, Galih memboyong Anjar dan Mbah Pariem ke rumahnya.
Sedikit sulit untuk membujuk perempuan tua itu untuk meninggalkan gubuk yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Namun setelah dijelaskan bahwa kapanpun Mbah Pariem masih diizinkan untuk datang ke gubuk itu, barulah perempuan itu bersedia diboyong ke rumah Gali. Acara kecil-kecilan pun kembali digelar di rumah Gali. Sepasaran manten atau ngunduh mantu istilahnya, hanya acara syukuran sederhana untuk memanjatkan doa bagi kedua pasangan agar kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diselingi dengan nasihat-nasihat dari para tetua untuk kedua pasangan dan dilanjutkan dengan acara makan-makan seadanya. Sederhana namun penuh makna. Sukacita kembali dirasakan oleh segenap warga yang hadir. Tak terkecuali dengan Prapto, sahabat terdekat Gali itu jelas ikut merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman dari semenjak kecilnya itu. Bahkan Prapto juga ikut meneteskan air mata saat Gali mengucap ijab qabul kemarin. Kebahagiaan Gali adalah kebahagiaannya juga, begitu juga yang ada di pikiran pemuda itu. Dan kini saatnya Prapto untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Di tengah acara makan-makan itu matanya celingak-celinguk mencari di mana gerangan kebahagiaan yang sedang ia cari. Namun seseorang yang sedang ia cari itu tidak nampak juga batang hidungnya. Prapto lalu bangkit dan beranjak menuju ke dapur karena ia yakin kebahagiaannya itu pasti ada di sana. Benar saja, saat sampai di dapur dilihatnya Ajeng tengah duduk menikmati makanan ditemani oleh seorang pemuda tampan yang duduk di sebelahnya. Yudi. Kehadiran pemuda tampan itu jelas membuat langkah Prapto terhenti untuk sesaat. Ada rasa ragu di hati Prapto saat melihat keakraban kedua orang itu. Ajeng yang terlihat begitu sumringah dan tertawa-tawa, dan Yudi yang penampilannya kini sudah sangat jauh berbeda dengan saat berada di atas gunung kemarin, membuat Prapto yakin bahwa sudah tidak ada tempat lagi baginya untuk melabuhkan kebahagiaannya. Ajeng, sepertinya kau memang lebih pantas dengan si Yudi itu. Desa Prapto pelan, tapi tak apa, melihat Ajeng yang terlihat begitu bahagia itu Prapto sudah cukup senang. Prapto sama sekali tidak merasakan sakit hati. Toh ia masih bisa mendaratkan kebahagiaannya di tempat lain. Mata Prapto lalu beralih ke sosok lain yang juga tengah asik menikmati makanan di sudut dapur. Senyum pemuda itu mengembang, lalu pelan-pelan kakinya melangkah mendekati sosok itu. Hai Rum, lagi makan? Enggak, lagi bertapa. Ditanyain baik-baik kok jawabnya gitu sih. Lagian udah tahu lagi makan masih ditanya juga. Mas Prapto ngapain kesini, mau makan juga? Arum ambilin ya? Enggak Rum, enggak usah. Aku udah makan tadi di depan. Terus mau ngapain kesini? Gak ngapa-ngapain, cuma mau ngeliatin kamu makan aja. Aneh Mas Prapto ini. Orang makan aja kok dilihatin. Rum, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Apa Mas? Kamu cantik banget hari ini. Alah gombal Mukio. Jadi Mas Prapto kesini cuma mau. Kamu mau gak jadi pacar aku, Rum? Beberapa tahun kemudian, Desa Margopuro kini bukanlah Desa Margopuro yang dulu lagi. Gali yang sudah berkeluarga dan benar-benar menetap di desa itu melanjutkan kembali semua rencananya. Cita-citanya untuk memajukan desa kelahirannya itu sepertinya mendapatkan jalan yang tidak disangka-sangka. Bayan Mardi yang sepertinya sudah benar-benar incap dan merasa tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, menyerahkan jabatannya itu kepada Gali. Awalnya Gali menolak karena selain merasa bahwa ia masih terlalu muda, Bayan Mardi sendiri juga masih memiliki anak laki-laki yang sudah cukup dewasa. Dan di masa itu jabatan sekelas Bayan, kepala dusun, bahkan kepala desa masih diemban secara turun-temurun. Semisal seorang Bayan sudah tidak mampu melanjutkan tugasnya, maka tugas itu akan dilanjutkan oleh anak laki-laki atau menantu laki-lakinya kalau yang bersangkutan tidak memiliki anak laki-laki. Namun anak dari Bayan Mardi sendiri menolak jabatan itu karena menyadari bahwa selama ini sang ayah sudah cukup gagal dalam menjalankan tugasnya, dan Gali dianggap lebih cocok untuk melaksanakan tugas sebagai Bayan. Apalagi semua warga juga kompak mendukung Gali.
Alhasil mau tak mau Galih pun menerima tanggung jawab besar yang diberikan oleh warga itu. Dan di bawah kepemimpinan Galih, desa Margopuro akhirnya benar-benar bisa mencapai puncak kejayaannya. Pemuda itu benar-benar mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kemajuan desanya. Sistem pertanian lama dirombak total hingga sawah dan ladang milik warga bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal lagi. Di masa kepemimpinan Galih juga akhirnya desa Margopuro berhasil membangun bendungan irigasi. Hingga sawah-sawah warga yang sebelumnya hanya bisa panen sekali dalam setahun, kini bisa panen 2 kali bahkan 3 kali dalam setahun. Selain itu, di masa kepemimpinan Galih juga akhirnya listrik bisa masuk ke desa Margopuro. Galih benar-benar menjadi pahlawan bagi desa itu. Hingga tak heran, hingga sampai masa tuanya nanti ia masih dipercaya untuk memimpin desa itu. Kecerdasan dan kebijaksanaannya memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Kerja keras dan sifat pantang menyerahnya menjadi teladan bagi semua warga desa. Sementara Anjar, gadis itu mengikuti jejak sang nenek. Seperti sudah digariskan oleh takdir, sampai akhir hayatnya Mbah Pariem tetap setia menjadi penjaga atau juru kunci tak resmi dari Gunung Kambengan dan kedua makam tua yang ada di puncaknya. Dibilang tak resmi karena beliau menjadi juru kunci itu atas kemauannya sendiri, tidak ada yang menyuruh, tidak juga diangkat oleh pejabat setempat, dan tidak ada yang memberinya gaji. Beliau melakukannya secara sukarela. Mungkin terdengar sedikit berlebihan, tapi untuk Mbah Pariem khususnya, dan warga desa Margopuro umumnya, Gunung Kambengan merupakan nyawa kedua mereka. Gunung itu sudah banyak memberi kehidupan pada mereka, jadi wajar kalau mereka juga akan menjaga gunung itu dengan sepenuh jiwa. Bahkan belakangan saat ada investor yang melirik gunung itu untuk dijadikan lahan tambang batu kapur, seluruh warga sepakat untuk menolak, dan saat Mbah Pariem sudah wafat, tugas itu dilanjutkan oleh Anjar, turun-temurun hingga saat kisah ini dibuat. Tugas menjadi juru kunci Gunung Kambengan beserta makam tua yang ada di puncaknya itu telah diemban oleh generasi ketiga yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak sulung dari Galih dan Anjar. Ajeng tidak mau ketinggalan dengan sang kakak. Gadis itu dengan kecerdasan yang dimilikinya berusaha keras untuk memajukan pendidikan anak-anak Margopuro. Berawal dari mengaji di musola bersama Arum, di masa selanjutnya gadis itu berhasil membangun sebuah sekolah taman kanak-kanak yang sampai sekarang masih berdiri kokoh di desa itu. Prapto, Si Gagu, serta Kang Marno dan Yudi anaknya, Galih tidak pernah melupakan orang-orang yang telah banyak berjasa kepadanya itu. Mereka diberikan pekerjaan yang layak dan mendapatkan upah yang setimpal. Bagi Galih, mereka semua sudah bukan orang lain lagi, melainkan sudah seperti keluarganya. Orang-orang desa tersembunyi, Karyadi dan antek-anteknya, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, setelah tragedi yang mereka alami di atas Gunung Kambengan itu, mereka ditemukan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Mereka benar-benar telah kehilangan kewarasan mereka alias menjadi gila. Meski begitu, Galih masih menerima mereka di desa itu dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Bagaimana dengan Yuwarsi? Perempuan itu bernasib sedikit lebih baik. Sempat terlunta-lunta di kota kecamatan di lereng selatan Kambengan. Akhirnya Yuwarsi bertemu dengan Babah Liong, seorang Cina baik hati pemilik toko kelontong di pasar kota kecamatan itu yang memberinya pekerjaan. Sempat sekali berkunjung ke Margopuro. Bertepatan dengan saat Anjar melahirkan anak pertamanya, Yuwarsi menceritakan kisahnya bahwa kini ia telah menikah lagi dengan seorang duda sesama karyawan Babah Liong. Begitulah kisah perjuangan yang penuh lika-liku ini diceritakan oleh Mbah Ajeng yang kini sudah sangat sepuh melalui cucunya kepada penulis, yang akhirnya dibagikan di platform kesayangan kita ini dengan harapan ada sedikit hikmah atau pelajaran yang bisa sama-sama kita petik. Bahwa setiap usaha yang mengarah ke kebaikan, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan membuahkan hasil yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri,
tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Sekian. Dan terima kasih buat Indra Gunawan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.